Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini tembus ya, khususnya untuk pemerintah Aceh. Viral nih tentang warwerwor yang kontes dengan membawakan kata Aceh. Nah, Ento bukan menghakimin ataupun mengatur kebijaksanaan Pemda setempat. Karena memang setiap Pemda ataupun setiap aparatur negara atau daerah memang punya kewenangan masing-masing dalam menanggapi permasalahan untuk rakyatnya. Cuma sedikit masukan, saya Ratu Entok salah satu adalah aktivis sosial Kota Medan, sekaligus saya adalah mamanya para LGBT, di mana saya bukan membenarkan status ataupun profesi tersebut ataupun kesimpangan ya, mungkin beberapa orang menganggap kesimpangan ya ataupun penyimpangan. Saya tidak membenarkan. Nah, tapi saya di sini juga tidak mengajari permasalahan itu. Saya tidak mau menjelaskan masalah itu karena saya rasa semua rakyat Indonesia sudah pintar. Cuman di sini adalah Bapak yang terhormat bersama dengan warga negara Indonesia sekaligus khususnya negara Aceh. Dengan hormat saya memohon, apakah salah misalnya memang kita dari negara tersebut ataupun dari daerah tersebut memakai nama itu? Nah, soal salah, karena banyak ini sekarang berseliweran seolah-olah kata dia, kami kan kota syariat gitu kan, kota yang bersih dengan syariat Islam yang kuat, ini pencemaran nama baik kota kami. Saya rasa tidak, Bapak. Karena soal ada izin gak ada izin itu tinggal miskomunikasi aja. Intinya dia menyelenggarakan di situ, dia sewa gedung dari hotel tersebut. Nah, setelah kita sewa hotel ataupun sewa gedung, biasanya kita bebas untuk melakukan apa aja selagi itu tidak maksudnya kriminalitas gitu. Nah, kontes tersebut kan itu kan kalau secara apanya kan Pak, secara ini maksudnya ya, secara garis besarnya tidak ada pelanggaran yang begitu fatal di situ. Cuman ini sekarang karena sudah viral, mau nggak mau polisi angkat bicara dengan alibi harus nggak ada izin, kalimatnya begitu. Sementara saya juga pernah sewa gedung, sewa hotel, nggak perlu pakai izin polisi gitu. Soal itu adalah sayembara ataupun misalnya acara gitu, itu karena memang lagi diviralkan aja seolah jadi besar. Kami juga banyak kok Pak sering melakukan acara di gedung-gedung tidak harus pakai izin polisi. Nah, sekarang permasalahan terbesarnya adalah kebetulan saja, ketepatan saja memang si oknum adalah dari kota Aceh. Nah, apakah kalau kita berasal dari kota yang suci, kota yang bersih, kota yang seolah-olah ini identik dengan agama tertentu, kita harus menjadi orang suci, bersih dan harus sesuai dengan akal dan pikiran kalian semua? Kan tidak. Jadi saya mensuarakan hati para transpuan. Mungkin saat ini sekarang transpuan pada ketakutan semua, khususnya si oknum, di mana dia mungkin sekarang lagi bingung apa yang harus dilakukannya. Jadi saya sebagai mamanya Ratu Entok, bukan berarti mama itu saya lahirkan, maksudnya saya mengayomi semua orang yang belum bisa berdiri dengan baik di muka bumi ini. Jadi kita harus menghargainya Bapak. Karena apapun ceritanya mereka adalah Nur Muhammad yang diciptakan Tuhan, ya kan? Soal mereka sekarang dalam kondisi yang salah, tugas kita adalah memperbaikinya, bukan menghakiminya, bukan merasa mereka seolah-olah mereka itu yang terpuruk, yang terhina, yang terkotor, yang tersalah. Kita juga tempatnya salah dan dosa. Cuman saya yakin karena memang dia ketepatan dari daerah sana. Karena sekarang ini Pak ya, tiba-tiba sekarang ini saya mau ada kontes apalah, misalnya saya sekarang owner ini, sekarang kan saya ini owner skincare kan, saya mau diundang nih ke tempat yang lain, ya kan, tiba-tiba sekarang saya fashion show gitu, saya harus bilang dong, ya kan, saya owner RI Glow dari kota Medan gitu, karena memang ketepatan saya dari Medan gitu Pak gitu. Apakah itu jadi suatu penghinaan apa gitu? Tidak. Soal itu salah atau tidak salahnya kontes tersebut karena mereka dianggap mungkin komunitas yang gak lazim di masyarakat, itu hanya perlu pembinaan. Sebenarnya kasus ini sudah klasik sekali, bukan 1-2 kali, dari bisa dicari rekam jejak dalam kontes yang versi seperti ini sebenarnya sudah sangat klasik kasusnya gitu. Tapi itulah dunia Pak. Jadi tugas pemerintah adalah mengayomi, mendidik, membina, bukan jadi seolah-olah jatuh di penjara, dihujat, harus dicambuk, harus yang seolah-olah makin membuat mereka jadi benci dengan pemerintah.
Khususnya mohon maaf ya, kalau saya harus bisa ngomong di sini, nggak ada kota yang suci, nggak ada kota yang Islam, nggak ada kota yang maksudnya nggak ada kota yang agamais banget. Karena bagaimanapun kita hanya manusia biasa, pasti banyak kesalahan dan dosa, dan mungkin banyak hal-hal yang terselubung yang sebenarnya kita tahu bagaimana kebobrokan kita masing-masing. Tapi ya ini semuanya hanya image, dan hanya karena provokasi dari netizen seolah-olah ini kesalahan besar. Ini kasus yang klasik Bapak, kasus yang sangat klasik sekali. Jadi saya harap pemerintah Aceh jangan terprovokasi jadi harus mempenjarakan, mencambuk ataupun menzolimin si oknum tersebut. Cukup dibina karena dia belum dapat hidayah, ya. Karena hidayah juga itu turunnya dari Tuhan. Kamu mau cambuk, kamu mau siksa dia seperti apapun, kalau Tuhan memang belum memberikan hidayah sama dia, dia akan kembali juga seperti itu. Jadi nggak selamanya Pak seseorang itu harus dikasarin, ya, dihina, disiksa supaya menjadi maunya seperti maunya kita. Tapi dengan sentuhan lembut, sentuhan kasih sayang, lebih mengerti tujuannya dia mau kemana, dengan kasih sayang, dengan lembut dan doa juga, itu akan bisa lebih berhasil daripada kita gedebak-gedebuk satu Indonesia menghujat dia. Jangan-jangan dia juga salah satu maksud saya keluarga kita jangan-jangan salah satu member dia juga di belakang layar, ya kan. Jadi saya sih tidak membenarkan penyimpangan, saya juga tidak membenarkan sesuatu yang tidak lazim, tapi itu nyata ada di negara kita. Jadi pemerintah harus lebih baik mencerna, ya, mana yang kemana, mana yang kemana. Tapi mohon maaf, saya susah kalau harus ngomong di medsos ya, karena saya banyak yang harus saya tenggang. Tapi dengan kalimat ini saja supaya mengerti semua rakyat Indonesia, nggak ada tempat yang suci, nggak ada tempat yang paling agamais. Karena percayalah, dunia ini adalah tempat di mana tempat di mana Adam dihukum. Jadi sudah pasti di sini tempat orang-orang berdosa. Dibuka hatinya Pak, dengan kita merasa paling baik, paling suci, paling tidak boleh ada yang lain daripada yang pada umumnya. Jangan-jangan nanti keluarga kita yang seperti itu. Ya, semangat buat semua ani-ani mama yang belum mendapatkan hidayah. Semoga dengan kejadian ini, seandainya kalian ingin berapresiasi, ya, untuk mengembangkan diri kalian, jangan bawa kota-kota lagi, ya. Kalian mungkin harus lebih mengapakan diri sendiri aja. Ya, semangat ya. Tapi sedih gitu. Sedih entok. Kenapa ya harus ada kota yang disucikan? Harus ada kata kayak ini gak pantas mencemarkan nama baik kami. Tidak ada yang dicemarkan Pak, karena memang takdirnya mungkin dari sana. Ya, berdamai aja Pak dengan hati. Jangan mau dikompori dengan situasi. Karena ingat, saat kita merasa paling suci, di situ akan datang kiparat sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.